Perkenalkan, nama saya Dr. Engineering Insinyur Yosepus Ardian Kurnianto Prayetno, STMN. Saya adalah dosen tetap Program Studi Sarjana Terapan Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat, Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah terkait keahlian saya di bidang alat berat dan energi yang ada hubungannya dengan rekayasa mesin, yaitu mata kuliah Reverse Engineering. Mata kuliah Reverse Engineering dengan kode SWTM 211403 merupakan mata kuliah teori yang ditujukan untuk mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Mesin yang merupakan satu bagian dari Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi UGM. Mata kuliah ini berfokus pada bagaimana kita belajar tentang Reverse Engineering, memproduksi suatu barang di mana barang itu mungkin sudah discontinue sehingga memerlukan ilmu terapan yang sesuai untuk mengerti bagaimana cara melakukan reverse itu sendiri. Mahasiswa di sini akan mengalami 16 kali pertemuan di mana dibagi menjadi 14 kali pertemuan mata kuliah itu tatap muka dan online. Kemudian 2 kali tetap akan diadakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah Reverse Engineering mencakup beberapa materi yang akan disampaikan, yaitu terkait bagaimana kita melakukan reverse, berarti tentang amati, tiru, dan modifikasi, berbasis dengan landasan ilmiah, mengenali pengukuran, alat ukur, kemudian alat rapid prototyping, sampai dengan bagaimana kita belajar kolaborasi terkait penerapannya di berbagai bidang, baik itu di biomedis maupun di industri seperti industri alat berat. Selain itu, pemilihan struktur, analisis struktur, serta kajian struktur apa atau material apa yang tepat perlu dilakukan juga pada mata kuliah Reverse Engineering ini, sehingga saat menyusun suatu perancangan alat bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, untuk mencapai pembelajaran yang tepat, maka kombinasi dari student-centered learning dan case-based learning diusahakan dapat dilaksanakan dengan baik, berbasis dengan masalah yang ada di industri saat ini. Dengan adanya student-centered learning berbasis case-based learning atau project-based learning tadi, mahasiswa dirancang atau diharapkan dapat memiliki cara berpikir yang kritis, kolaboratif, dan aplikatif, sehingga bisa menerapkan keilmuannya kepada masalah yang ada di lapangan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah Reverse Engineering ini mencakup CPL 3.1, CPL 3.2, CPL 4.2, CPL 4.5, dan CPL 4.6. Capaian pembelajaran mata kuliah antara lain CPMK 1 menjelaskan prosedur dasar tentang product development berbasis dengan sikap proaktif yang berdasarkan dengan referensi yang relevan. Kemudian CPMK 2 menjelaskan prinsip dasar dan metodologi reverse engineering, metode black box, dan penjelasan terkait peralatan dasar digital manufacturing. CPMK 3 lebih kepada merancang gagasan, mengimplementasikan alat rapid prototyping yang tepat, pemilihan material, serta alat ukur sehingga proses reverse engineering bisa berjalan dengan baik. Terakhir, CPMK 4 lebih kepada mengidentifikasi teknologi faktual yang dapat digunakan dalam proses reverse engineering dan implementasinya untuk melaksanakan proses reverse engineering itu sendiri. Keterkaitan CPMK dengan CPL yang tadi dapat disusun sebagai berikut, di mana CPMK 1 akan mencakup terhadap CPL 3.1 dan CPL 3.2. Sedangkan CPMK 2 masuk kepada CPL 3.2 dan CPL 4.2. Sedangkan CPMK 3 masuk kepada CPL 4.2 dan CPL 4.6. Dan terakhir, CPMK 4 mencakup pada CPL 4.6 dan CPL 4.5. Nah, dari sini maka kita akan masuk kepada bagaimana mengkaitkan CPMK tersebut dengan materi yang sudah ada. Pengalaman belajar mahasiswa dibagi menjadi 4, yaitu collaborative learning, kemudian task assignment, kemudian literature review, serta problem analysis, dan terakhir terkait project ideation. Ini penting untuk mendukung adanya case-based atau project-based learning yang digunakan dalam mata kuliah ini. Maka dari itu, akses
mata kuliah ini dapat diakses melalui Learning Management System atau LMS berbasis ELO, ini platform dari UGM, serta kami menggunakan Google Classroom. Nah, dari sini kita akan melaksanakan mata kuliah Reverse Engineering ini menjadi dua, 75% secara luring dan 25% secara daring, yang kemudian sifatnya akan hybrid, fleksibel sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan mata kuliah ini. Nah, metode penilaian dan keselarasan dengan CPMK kita assess menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif, yaitu sebesar 10%. Hal ini menunjukkan bagaimana mahasiswa itu aktif dalam pembelajaran selama mata kuliah ini dilaksanakan. Kemudian terkait case-based atau project-based learning itu memiliki porsi sebesar 50%, sehingga mencapai IKU 7, di mana hasil dari project-based learning itu menjadi dasar dari penilaian. Selain itu, terkait kognitif, yaitu sisanya, maka 15% itu untuk ujian tengah semester dan 15% untuk ujian akhir semester, ditambah sisanya 10% untuk penugasan seperti karya ilmiah, mereview beberapa paper, kemudian terkait tugas membahas tentang bagaimana melaksanakan atau mempelajari tentang amati, tiru, dan modifikasi dalam reverse engineering ini. Mata kuliah ini dikembangkan mengacu pada beberapa referensi, salah satunya adalah Product Evolution, a Reverse Engineering and Redesign Method oleh Otto and Wood pada tahun 1998, dan Reverse Engineering in Industrial Perspective oleh Raja and Fernandez pada tahun 2008. Selain itu, beberapa paper terkait dari Reverse Engineering yang dikerjakan oleh beberapa peneliti terdahulu termasuk oleh dosen pengampu digunakan dalam mata kuliah ini. Dari sini RPKPS yang sudah disusun sudah divalidasi oleh gugus fungsi dari jaminan mutu serta penanggung jawab dari program studi Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat serta Teknologi Rekayasa Mesin Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi UGM. Oke, saya buka ya. Baik. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kita kembali lagi ya ke pertemuan ke-10 ini setelah UTS di mata kuliah Reverse Engineering. Nah, kali ini kita akan membahas persiapan terkait case-based learning atau project-based learning yang akan kita bahas. Hubungannya nanti dengan bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari pada saat sebelum UTS. Kemudian kita akan mengimplementasikan bagaimana itu nanti bisa kalian kerjakan dalam bentuk project atau case-based learning. Oke, sebelumnya saya akan melakukan ini ya, checking ya, presensi. Mungkin beberapa masih OTW ya, masih bergabung, ini belum semuanya. Coba saya tanya, mungkin ketua kelasnya ini Mas Erlangga sudah pada hadir atau ada yang izin? Sudah semua, Pak. Oke, terima kasih. Baik, saya akan share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, di pertemuan 10 ini kita akan overview lagi terkait mata kuliah kita, terutama untuk persiapan kita nanti untuk project based learning. Nah, maka dari situ kalau kita bicara lebih detail, apa sih pentingnya reverse engineering, maka kita bisa mengingat lagi bahwa sekarang sudah tahu ya bagaimana case-case baik itu di teman-teman di manufaktur maupun di industri energi atau misalnya di pertambangan ya, di alat berat ya. Maka adanya kompetitif global market itu membuat bagaimana bisnis itu harus berevolusi secara cepat. Maka kita perlu mempertimbangkan adanya shorten lead times dan memenuhi apa yang diminta oleh customer expectation. Maka dari sini kita bisa pahami reverse engineering, kita bisa consider itu memberikan insight, yaitu business benefit dalam shortening the product development cycle yang kita bahas tadi. Sehingga yang umurnya sebelumnya panjang, lead time-nya panjang, kita bisa cut di beberapa proses sebelumnya. Maka dari situ kita bisa mempertimbangkan adanya closing the loop, as design, dan actually manufacture tadi. Nah, dari sini kita bisa pahami product development cycle di sini aslinya seperti ini, original. Kemudian kita bisa improve,
berbasis dengan CAD, CAM, sehingga kita ada rapid prototyping dan ada reverse engineering. Nah, setelah itu kalau kita pahami cycle-nya, dengan adanya suatu desain kemudian berbasis CAD, kita bisa lakukan rapid prototyping, kita bisa lakukan berbasis CAM, sehingga kita bisa memasukkan added value di situ pada produk berbasis dengan tes dan test. Nah, dari sini bisa kita lakukan reverse engineering jika suatu produk itu dua hal. Yang pertama, kita ingin mengamati suatu inovasi produk, kita ingin memberikan added value tambahan, atau case kedua itu suatu produk itu sudah tidak ada blueprintnya. Dalam hal ini misalnya gambar tekniknya, soft file CAD-nya, 3D filenya, historis pengembangannya, sampai dengan hal lainnya. Ini biasanya terjadi pada case di part yang discontinue begitu. Nah, reverse engineering itu kemudian bisa hadir untuk mensupport itu, yang mana nanti hasilnya akan menjadi suatu produk digital atau file digital yang digunakan dalam CAD. Jadi misalnya kalian punya suatu produk, misalnya kalian punya suatu produk seperti ini ya, case seperti ini tidak ada desainnya, kalian bisa scan dengan reverse engineering menggunakan alat. Nah, itu yang kemudian nanti kalian bisa lakukan modifikasi, misalnya menambahkan suatu desain tertentu untuk kemudian di rapid prototyping kan, dimodelkan dulu, divalidasi, baru nanti dimanufaktur. Nah, selanjutnya dalam hal ini kita kemudian mengingat lagi bahwa reverse dan forward itu akan berbeda. Maka forward itu lebih kepada traditional process dari awal sampai akhir, misalnya waterfall tadi. Sedangkan reverse itu lebih sifatnya duplicating an existing part atau kemudian sub-assembly product without drawing, documentation, or computer model seperti tadi yang kita bahas ya. Jadi lebih kepada bagaimana kita, bahasa kerennya ATM gitu ya, kita amati, tiru, dan modifikasi. Maka dari sini kalau kita memahami reverse engineering itu ada beberapa definisi ya, misalnya dari Motavalli, Sam Saif pada 1996 itu mereka menyebut bahwa the process of digitally capturing the physical entities of component referred to as reverse engineering. Atau kemudian Abela pada tahun 94 dia menyebutkan the basic concept of producing a part based on an original or physical model without the use of an engineering drawing, itu namanya reverse engineering. Atau Yao et al. Juga menyebutkan pada tahun 93 process of retrieving new geometry from a manufactured part by digitizing and modifying an existing CAD model, itu juga sebagai reverse engineering. Nah, maka dari sini kita akan bisa lihat kalau kita punya suatu produk atau ada kompetitor memiliki produk baru. Nah, di situ bagaimana kita bisa membeli satu saja, kemudian kita bisa melakukan reverse untuk mengetahui teknologi yang di belakang dari produk itu. Maka kita tahu how it built atau how it done dan how it works begitu. Maka dari sini kita mau tahu bagaimana CAD itu tetap jadi satu bagian dari proses reverse engineering yang kemudian kita bisa fokuskan dari physical kemudian menjadi digital. Jadi ini sebenarnya hacknya ya kalau untuk memahami reverse ya. Dari physical itu barangnya asli misalnya seperti ini menjadi digital, menjadi file. Yang ini perlu untuk digunakan dalam rapid prototyping atau digital manufacturing. Nah, ini contoh rapid prototyping itu sendiri, rapid prototyping itu sendiri, multi-axis CNC machining process sendiri itu bisa digunakan untuk rapid manufacturing. Dan kemudian kenapa kita butuh, karena tadi kita bisa bicara di depan, sampai kemudian metode yang harus kita pahami. Nah, ini yang penting ya, metode in reverse engineering itu sendiri dibagi menjadi tiga fase. Yang pertama kita pahami dulu terkait scanning, yang kedua kita pahami terkait point processing, yang ketiga kita pahami terkait application specific geometric model development. Nah, dari sini kalau kita cermati scanning itu, maka kita akan menggunakan alat digital manufacturing dasar, misalnya 3D scanning. Maka kita akan melakukan scanning, kemudian kita akan dapatkan titik-titik scan, itu nanti akan proses point cloud processing, kemudian multiple scan alignment, baru nanti itu dimasukkan ke polygonization, sehingga kita akan dapatkan surfaces.
dan nanti kita bisa gunakan inspection pada CAD model itu, kemudian kita bisa modifikasi begitu ya. Baru setelah itu muncul STL file untuk kemudian kita rapid prototyping. Itu sebagai bagian dari application. Di sini kita lihat dulu proses-proses yang ada. Nah ini kalau kita melihat lagi ya apa yang sudah dikerjakan di Departemen Teknik Mesin setelah vokasi, ini beberapa kegiatan yang hubungannya dengan reverse engineering sudah dilakukan. Misalnya terkait kuliah tamu dengan kolega kita di Tiongkok, di Cina, terkait reverse engineering dengan aplikasi pada industri biomedis. Ini ditunjukkan pada teknologi electrical impedance tomography. Atau kemudian mendukung transformasi digital, kita menggunakan perkuliahan yang sebelumnya kita laksanakan di minggu ketiga atau keempat ya di Field Research Center. Kemudian pengabdian kita juga tunjukkan dengan teknologi reverse engineering dan beberapa yang lain. Nah selain itu aplikasi kita kemarin ya tahun lalu kita berhasil melaksanakan atau implementasi dari mata kuliah reverse engineering ini dalam penelitian, yaitu FASTAN, fabrikasi smart atau fabrikasi fasilitas smart agri skala petani tepat guna ini yang kemudian digunakan untuk melon. Nah ini sudah kita kembangkan di sana serta beberapa materi. Nah dari sini nih yang kita tadi bahas. Selain itu, nah digital manufacturing itu kita perlu dalami lebih dalam. Maka dari sini yang jangan dilupakan adalah apa sih digital manufacturing itu? Ini materi untuk pengayaan kalian project base ya. Nah, maka digital clothing, digital payment, pengukuran itu perlu kalian tetap ingat, sehingga untuk mempelajari digital revolution itu dari analog ke digital itu bisa dipahami. Kenapa? Karena reverse tadi kita bicaranya dari fisik menjadi digital. Tapi kalau digital revolution bicaranya dari analog menjadi digital. Nah ini yang muncul pengembangan dari reverse engineering itu sendiri. Nah beberapa materi terkait digitalization dengan adanya new technology dan kenapa kita harus shift to digital itu penting untuk dipahami sebelum nanti ke project based learning. Oke, jadi ini silakan nanti dicermati sebagai bagian dari tugas yang akan saya berikan. Sebelum nanti saya jelaskan tugasnya seperti apa, materi ini nanti kalian bisa akses ya di classroom kita di reverse engineering dan beberapa metode itu bisa digunakan. Oke, masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya ingin ini ya refleksi ya. Saya ingin refleksi bagaimana ya terkait pemahaman kalian terkait reverse engineering itu sendiri. Sejauh mana sebelum nanti kita akan jelaskan project based learning-nya akan seperti apa. Oke, pertanyaannya seperti ini. Oke. Dalam prosesnya, kalau kalian diminta untuk menjelaskan reverse engineering secara singkat, padat, dan jelas, itu definisi reverse engineering itu apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Silakan, langsung on mic, kemudian langsung sebutkan nama, kemudian langsung menjawab. Saya bisa, Pak. Oke, silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Enda Supato. Mungkin definisi menurut saya reverse engineering itu sebuah proses buat menganalisis atau membongkar atau menganalisis suatu produk yang kita udah punya fisiknya begitu Pak, untuk nanti ini bisa kita bongkar atau kita duplikasi atau malah bisa kita kembangkan lagi fungsinya sesuai dari produknya gitu Pak. Oke, good. Ya, nanti dari situ maka kalian bisa tengok lagi ya di materi kita. Jadi reverse engineering tadi beberapa materi sudah kita masukkan di pendahuluan ya. Jadi ini materi LMS kita. Di situ ada pendahuluan, kemudian tentang reverse engineering dan terkait elemen mesin dan material properties. Nah ini kalian coba cermati kalau komponen internal terkait linear piston, kerusakan crankshaft, tekanan oli, kemudian kontaminasi kotoran, torsi pengencangan, packing sampai dengan mesinnya apakah itu overheat atau tidak.
Nah, dari sini maka kalian bisa lihat setelah semuanya dilakukan overhaul, maka pasti akan adanya performa pasca overhaul itu dievaluasi. Nah, kalau kita cermati, reverse engineering mungkin tidak akan banyak masuk di awal ya, kecuali misalnya memang komponennya tidak ada. Misalnya linear atau piston atau mungkin crankshaft itu sendiri sudah sangat obsolete ya, desainnya tidak ada. Kemudian kalian harus melakukan scanning sehingga kalian bisa produksi crankshaft yang baru. Nah, itu bisa. Tapi itu akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ada proses manufaktur, pembinaan material juga. Nah, cuman coba kalian cermati pada masalah performa pasca overhaul. Apakah keywordnya seperti ini? Nanti tugas PBL-nya lebih kepada teknologi apa yang dibutuhkan untuk mengkaji atau mengevaluasi performa pasca overhaul. Apa yang kemudian mungkin terjadi sehingga kalian bisa mereverse teknologi yang ada, membuat suatu prototype sehingga kalian bisa menguji alat itu. Nah, ini yang kemudian menjadi tugas kalian sehingga nanti bisa kalian siapkan PPT. Kemudian nanti kita akan evaluasi termasuk untuk menyusun HKI desain industrinya ya, dari desain kalian yang kemudian nanti PPT itu kita akan lihat dalam presentasi sebelum untuk penilaian. Oke, demikian terkait pertanyaan, apakah ada terkait penugasannya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, minggu ke-11, dan nanti kita akan presentasi di minggu ke-14. Oke, mungkin itu cukup. Penugasannya sudah, assessment nanti di presentasi akan kita lihat. Mungkin presentasi nanti akan kita skemakan, tidak semuanya hadir karena waktunya terbatas ya, jadi akan ada penjadwalan. Jadi nanti saat presentasi akan yang datang adalah beberapa kelompok saja, satu kelompok mungkin kurang lebih 3 orang gitu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan demikian. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Ya, baik, selamat siang semuanya ya. Ini berarti kelompok berapa? Satu. Oke, kelompok 1 akan menjelaskan terkait project based learning-nya ya. Ini sebagai bagian dari keluaran di minggu ke-14. Jadi silakan nanti langsung dipresentasikan kurang lebih 10 menit untuk kemudian tanya jawab. Oke, mungkin bisa dimulai, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya untuk Bapak dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Erlangga Nanda Suprapto. Saya Temenul Ahyar. Saya Sangat Nugroho. Saya Nasrul Fuad. Dan di sini kita bakal mempresentasikan hasil project based learning kita, khususnya pada mata kuliah reverse engineering mengenai engine running test tools. Oke, mungkin dari awal kita sudah mengetahui apa itu reverse engineering. Itu kita coba menganalisis suatu produk untuk nanti dikembangkan lagi atau mungkin bisa diduplikasi kembali. Nah, ini kira-kira outline dari presentasi kita kali ini. Ini selanjutnya di sini pengertian tentang general overhaul. General overhaul sendiri kalau di PT Unit Traktor itu dilakukan ketika memenuhi HM tertentu atau permintaan dari customer secara langsung. Misalnya engine tersebut bekerja secara maksimal atau mungkin 24 jam terus-menerus. Nah, itu yang mengakibatkan general overhaul diperlukan karena di sini akan dilakukan pembongkaran semua dan dilakukan peremajaan komponen pada saat general overhaul. Nah, kebetulan pada saat kita melakukan unit traktor, kita juga melakukan general overhaul di sini dan masih menggunakan running test tools yang masih konvensional, yang mana masih ribet dan wiringnya tuh cenderung berantakan. Jadi di sini bisa dilihat di video memang wiringnya bisa digunakan dan toolsnya berfungsi, namun untuk efisiensi alat tersebut masih kurang, sehingga kita berinovasi untuk membuat running test tool yang lebih proper. Kemudian untuk bagian ECM sendiri atau electric control modul itu merupakan sebuah modul atau sebuah rangkaian di mana menjadi komponen utama yang berperan sebagai otak dari mesin itu sendiri. ECM ini berperan membagi sinyal dan menerima sinyal dari berbagai sensor untuk melakukan pengiriman sinyal agar semua sistem ini dapat berjalan seirama dan
engine dapat bekerja secara optimal. Next. Berikutnya adapun RAB yang kita buat untuk implementasi dari engineering test tool sendiri yang hampir totalnya sekitar kurang lebih hampir 3 juta rupiah. Next, berikutnya sebelum melakukan running test, pastikan kabel-kabel power sudah terhubung dengan baterai aki 24 volt. Yang selanjutnya juga sudah terhubung ke starter dan ke ECM. Lalu masukkan kunci kontak, tes ke on, kemudian ke ACC, dan lakukan start. Dan apabila sudah running, tinggal dilihat secara visual dan digital melalui RPM yang dihasilkan. Oke, kita ke sesi tanya jawab ya. Mungkin bisa ditunjukkan tadi kan sudah dari masalah ya, dari masalahnya di lapangan diangkat sesuai dengan yang kita diskusikan waktu Zoom ya. Kemudian dari situ topik ini diangkat sehingga hasilnya seperti ini. Tapi bagian dari reverse engineering yang sudah dilakukan itu berarti di bagian mana? Apakah sudah ada produk serupa yang mungkin produk serupanya itu ada di unit ya? Ada di unit tapi tidak ada yang model seperti ini sehingga dari unit itu dilakukan reverse. Berarti reverse-nya apa saja? Kalau yang dari wiring tadi itu reverse-nya diamati, kemudian yang dimodifikasi itu yang mana? Kemudian proses improvement dari desain tadi mungkin bisa dijelaskan lagi singkat ya, tadi kalau nggak salah Adi ya yang jelaskan desain. Nah, 3 hal itu bagaimana? Mungkin bisa ditunjukkan di slide sampai dijelaskan. Poin 1 dulu. Poin 1 yang dari video tadi ya berarti ya. Poin 1 dari video tadi berarti tidak ada alatnya tapi ada di unit. Jadi kami hanya ambil wiring yang dibutuhkan untuk engine running saja. Nah ini sebenarnya engine itu cuma butuh wiring ini Pak untuk melakukan running. Oke. Tapi kita improvement lagi. Ya. Poin kedua, improvement apa sih yang dilakukan? Ya. Yaitu dari segi starter relay, kemudian ada kontak, kemudian ada baterai relay, Itu lagi. baterai relay. Nah, kemudian ini ada potensial dan penambahan sensor. Baik. Oke, mungkin cukup bisa ditutup presentasinya, Mas Angga. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kami Project Based Learning untuk mata kuliah Reverse Engineering. Saya mewakili tim izin tutup. Terima kasih. Baik, kita close. Sekian rekaman proses pembelajaran mata kuliah Reverse Engineering pada Departemen Teknik Mesin Sekolah Vokasi UGM. Video ini disusun untuk memenuhi persyaratan PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Semoga paparan ini memberikan gambaran utuh serta menjadi pertimbangan positif dalam penilaian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam M Forever.